Marrakesh, kota yang memiliki sejarah nan kaya sejak hampir 1000 tahun yang lalu. Awal mulanya didirikan oleh Abu Bakar bin Umar Al-Lamtuni di tahun 1062, kemudian dilanjutkan oleh Yusuf bin Tashfin yang membangun kota ini besar dan menjadikannya sebagai ibu kota Daulah Al-Murabitun. Selama periode Al-Murabitun, Marrakesh mengalami pertumbuhan yang pesat, menjadi pusat pengembangan dan penyebaran Islam dan juga kota perdagangan utama. Bukan hanya itu, sistem irigasinya tergolong canggih di zamannya dan sampai saat ini masih digunakan untuk mengairi taman-taman kota. Pada abad ke-12, dinasti Al-Muwahhidun menguasai Marrakesh dan kota ini berkembang menjadi pusat pembelajaran ilmu-ilmu Islam. Dinasti Al-Muwahhidun membangun banyak bangunan penting, termasuk diantaranya Benteng Agno dan juga Masjid Qutobiyah yang masih menjadi salah satu masjid terbesar di Maroko. Saat ini Marrakesh merupakan tujuan wisata yang berkembang pesat, terkenal dengan pasar-pasarnya yang semarak, arsitektur yang menakjubkan, dan warisan ilmu dan budaya yang kaya. Medina atau kota tuanya merupakan situs warisan dunia UNESCO dan Marrakesh terus menjadi pusat penting untuk perdagangan, ilmu, dan pariwisata di Maroko. Setelah mengalami perjalanan panjang dari Casablanca, sampailah para peserta rihlah di Marrakesh. Meski sudah menjelang malam, namun tetap menyempatkan untuk berziarah ke makam Yusuf bin Tashfin yang terletak di pinggir kota tua Marrakesh. Makamnya tertutup, nyaris tak terlihat dan terlupakan, bahkan oleh warga Marrakesh sendiri. Padahal, nama Yusuf bin Tashfin tidak bisa dipisahkan dari sejarah peradaban Islam. Dialah yang membangun kota Marrakesh pada awalnya. Dia adalah seorang ulama dan sekaligus mujahid, pemimpin militer yang tangguh di pertempuran Zalakoh yang terkenal, pemersatu umat Islam sehingga Andalus bisa bangkit kembali dan bertahan sampai 400 tahun kemudian. Beliau itu dasarnya sebenarnya santri, dalam arti keilmuannya memang tinggi, keulamaannya tinggi, gitu ya. Beliau itulah yang membangun kota Marrakesh ini. Gitu, tadinya bukan kota gitu loh, dibangunnya itu oleh Yusuf bin Tashfin. Perjalanan di malam hari lanjut ke Bab Agno yang merupakan salah satu gerbang kota bersejarah di Marrakesh. Dibangun pada abad ke-12 oleh dinasti Muwahhidun. Gerbang ini memiliki desain yang unik dengan kombinasi elemen-elemen khas bangsa Moor. Bab Agno memiliki struktur yang kokoh dan indah dengan ukiran-ukiran yang rumit. Bab Agno zaman dulu berfungsi sebagai gerbang masuk ke kota Marrakesh serta sebagai bagian dari benteng pertahanan kota. Bab Agno merupakan salah satu contoh arsitektur Muwahhidun yang paling penting di Marrakesh dan menjadi bagian dari warisan budaya Maroko. Berbeda dengan Casablanca, kota berwarna putih, Marrakesh dikenal sebagai kota merah atau kota mawar. Tembok merah ikonik kota ini yang pertama dibangun oleh Ali bin Yusuf sejak awal abad 12. Dan berbagai bangunan yang dibangun dari batu pasir merah menjadikan Marrakesh seperti taman mawar yang sedang bermekaran. Bahkan bangunan-bangunan baru pun banyak yang diwarnai seperti ini. Masjid ini didirikan pada tahun 1147 oleh Khalifah Al-Muwahhidun Abdul Mukmin bin Ali
tepat setelah ia mengambil alih Marrakesh. Pembangunan masjid yang sempat mengalami perubahan ini pun dilanjutkan oleh putranya, yakni Yusuf bin Abdul Mukmin, dan kemudian dilanjutkan lagi oleh putranya Abu Yusuf Yakub Al-Mansur yang menyelesaikan pembangunan menara masjid ini sekitar tahun 1195. Masjid ini adalah contoh bangunan penting dari arsitektur Muwahhidun dan arsitektur Masjid Maroko pada umumnya. Kutubiyah yang berarti toko buku menandakan banyaknya toko buku yang tersebar di sekeliling masjid tersebut, menandakan tingginya tingkat literasi umat Islam saat itu. Menara masjid setinggi 77 meter dihiasi dengan berbagai motif lengkungan geometris dan puncak menara dihiasi bola logam menjadikannya inspirasi menara serupa seperti di Giralda di Sevilla dan Menara Hasan di Rabat yang dibangun tak lama setelah Masjid Kutubiyah. Menara ini juga dianggap sebagai tengara dan simbol penting di Marrakesh. Merupakan kenikmatan tersendiri bisa memandang menara masjid ini dari berbagai sudutnya. Istana Bahia yang terletak di jantung kota Marrakesh merupakan karya arsitektur Maroko yang memperlihatkan kekayaan warisan budaya negeri tersebut. Menuju pintu masuk Istana Bahia, kita disambut deretan pohon jeruk yang berbuah lebat, pemandangan unik kota-kota di Maroko yang nantinya terus berlanjut ke Andalus. Dibangun pada akhir abad ke-19, istana cantik ini dulunya merupakan kediaman Si Musa, wazir agung dari Sultan Muhammad bin Abdurrahman dan putranya Ba Ahmed. Pembangunan istana dimulai pada tahun 1860-an di bawah pengawasan Si Musa dan kemudian diperluas oleh putranya Ba Ahmed antara tahun 1894 sampai 1900. Istana ini terkenal dengan dekorasinya yang indah yang menampilkan plesteran berukir rumit dengan tulisan Arab, pola geometris dan Arabis, serta plafon kayu yang diukir dan dicat dengan pola bunga berwarna-warni dan kanopi kayu berukir. Dan tentunya ruang Grand Courtyard yang terbuka merupakan bagian yang menarik dari istana ini. Kota tua Medina di Marrakesh adalah salah satu kota tua yang paling bersejarah dan antik di Maroko. Didirikan pada abad ke-11 oleh dinasti Al-Muwahhidun dan menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di Afrika Utara. Medina Marrakesh memiliki arsitektur yang unik dengan bangunan-bangunan tua yang terbuat dari batu bata dan kayu. Jalan-jalan yang sempit dan berliku-liku menambah kesan eksotis kota ini, membawa kita ke kehidupan berabad-abad yang lampau. Medina Marrakesh juga terkenal dengan pasar tradisionalnya yang disebut souk. Di sini banyak sekali penjual dan pedagang yang menawarkan berbagai macam barang, mulai dari kerajinan tangan, keramik yang berwarna-warni, lampu dan dekorasi rumah yang cantik, hingga rempah-rempah yang beraroma khas, makanan kering, juga pakaian tradisional, aneka perhiasan, kerajinan kulit, dan masih banyak lagi. Bagi orang yang tidak suka berbelanja pun, sekedar berjalan-jalan menikmati suasana di sini pun menjadi pengalaman yang menarik.
Perjalanan ke Maroko tentunya tidak lengkap kalau tidak mencoba makanan khasnya, seperti tajin. Nama tajin berasal dari nama panci tanah liat yang digunakan untuk memasak makanan. Menu tajin biasanya terbuat dari daging, ayam, sapi atau kambing, sayuran, dan buah-buahan yang dimasak dalam panci tanah liat dengan tutup berbentuk kerucut. Tajin memiliki rasa yang kaya dan kompleks dengan perpaduan antara rempah-rempah, daging, dan sayuran. Jemaah Elfna telah ada sejak abad ke-11 dan telah menjadi pusat kegiatan di Marrakesh selama berabad-abad. Merupakan alun-alun kota, tempat pertemuan, dan pusat kegiatan sosial dan budaya. Jemaah Elfna itu sendiri memiliki arti yang unik, yakni kumpulan kefanaan. Sebuah nama yang menarik untuk sebuah pasar dan ruang hiburan yang mengingatkan kita bahwa segala bentuk harta benda dan kesenangan dunia tidaklah kekal, hanyalah fana adanya.